Horas dan salam setia para pendengar renungan harian HKBP. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul pukul 2.38. Metanoia, dari penyesalan menuju pembaharuan menerima Roh Kudus. Konteks ayat ini terjadi tepat Petrus sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang, secara langsung maupun tidak langsung, turut bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, Alkitab mencatat bahwa ayat 37 kata terharu di sini dalam bahasa yang lebih dekat berarti ada rasa sakit yang mendalam karena menyadari kesalahan dan kekeliruan fatal yang mereka lakukan. Disinilah Petrus memberikan firman Allah, bukan sekadar merasa bersalah, tapi seruan untuk bertobat. Hati mereka sangat terharu. Pertobatan, lebih dari sekadar air mata. Di zaman sekarang, kita sering jatuh dalam mengartikan pertobatan sebagai perasaan emosional sesaat atau sekadar ucapan maaf kepada Tuhan. Namun, Kisah Para Rasul pukul 2.38 menekankan pertobatan sebagai sebuah keputusan batin yang radikal. Pertobatan adalah melepaskan kendali hidup kita dan menyerahkannya kepada Kristus melalui baptisan sebagai tanda identifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitannya. Kita tidak disuruh untuk hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan, Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur, dan pemandu agar kita mampu menjalani hidup yang baru. Tanpa Roh Kudus, pertobatan hanya akan menjadi beban moral, namun dengan Roh Kudus, pertobatan menjadi sebuah perayaan kemerdekaan. Bagian yang indah dari ayat ini diperdengarkan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di era digital yang serba cepat ini, kita sering kali merasa kosong dan hampa meski hidup kita penuh dengan aktivitas. Kehampaan itu sering kali adalah gema dari kebutuhan kita akan Tuhan. Refleksi yang kita harus pertanyakan dalam diri, apakah kita masih memiliki hati yang sangat terharu oleh dosa? Jangan biarkan nurani kita tumpul oleh kebiasaan dunia. Sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus mengendalikan perjalanan hidup kita? Ingatlah bahwa kasih karunia-Nya hanya tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Pertobatan bukan tentang seberapa baik kita bisa memperbaiki diri, tapi tentang seberapa besar kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Baptisan, kepemilikan Kristus dan menerima kasih karunia Roh Kudus. Petrus menempatkan baptisan segera setelah kata, "Bertobatlah." Ini menunjukkan bahwa baptisan adalah tindakan konkret untuk perubahan batin. Dahulu, bagi orang Yahudi atau proselit saat itu, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus adalah pernyataan yang berisiko tinggi. Itu berarti mereka secara terbuka memutus hubungan dengan sistem lama dan menyatakan kesetiaan total kepada Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus berarti seseorang memasukkan dirinya ke dalam kepemilikan Kristus. Ini adalah tanda penyerahan hak milik, kita bukan lagi milik kita sendiri,
melainkan milik Dia yang telah menebus kita. Dalam baptisan, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa masa lalu, tetapi juga dipenuhi dengan hidup yang baru melalui kehadiran Roh Kudus. Maka rayakanlah kemerdekaan kita dari dosa karena Roh yang memerdekakan. Rayakanlah kemerdekaan kita dari keterikatan dari belenggu dosa. Selamat merdeka dan selamat merayakan kasih karunia dari Yesus yang mati dan bangkit menebus dosa kita. Amin. Doa penutup. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Ampunilah kami yang sering berjalan menjauh dari-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk selalu setia dan taat pada janji dan firman-Mu, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar perjalanan hidup kami menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ilustrasi. Secangkir kopi di meja kayu. Seorang pemuda yang selalu merasa hidupnya penuh dengan tekanan berkunjung ke rumah kakeknya di sebuah desa yang tenang. Sambil duduk di teras, sang kakek menyuguhkan secangkir kopi hitam yang masih mengepul panas. Pemuda itu menyesapnya sedikit, lalu mengernyitkan dahi. "Kek, kopi ini pahit sekali. Kenapa kakek tidak memberiku gula yang banyak agar rasanya enak?" Kakeknya hanya tersenyum, lalu ia mengambil sebuah toples berisi gula pasir. Namun, alih-alih memasukkan gula itu ke dalam cangkir, sang kakek justru menaburkan segenggam gula tersebut ke atas meja kayu di depan mereka. "Lihatlah gula itu," kata kakek. "Ia putih, manis, dan sangat bagus. Tapi apakah kopimu menjadi manis sekarang?" Pemuda itu menggeleng bingung. "Tentu saja tidak, Kek. Gula itu harus masuk ke dalam kopi dan diaduk sampai larut, baru rasanya berubah." Kakeknya mengangguk pelan. "Begitulah dengan kebaikan, doa, dan kata-kata bijak yang kau dengar setiap hari. Banyak orang memiliki gula yang melimpah dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang benar, mereka tahu cara bersyukur, dan mereka tahu nasihat-nasihat hebat. Tapi mereka hanya membiarkan kebenaran itu ada di permukaan, di atas meja, tanpa pernah membiarkannya masuk dan larut ke dalam kopi pahit kehidupan mereka." Sang kakek kemudian mengambil sesendok kecil gula dan memasukkannya ke dalam cangkir cucunya, lalu mengaduknya perlahan. Kopi ini tetap hitam, warnanya tidak berubah. Tapi sekarang, rasa pahitnya telah bersahabat dengan rasa manis. Ia tidak lagi menyakitkan untuk diminum, malah menjadi nikmat karena perpaduan itu. Sering kali kita mencari solusi atas masalah hidup kita dengan cara menghilangkan rasa pahitnya. Kita berharap kesulitan itu lenyap seketika. Namun, hidup sering kali tetap menyuguhkan cangkir yang pahit. Kedamaian tidak datang dari hilangnya masalah, melainkan dari bagaimana kita membiarkan kebenaran firman Tuhan dan rasa syukur masuk serta larut dalam setiap kejadian yang kita alami. Banyak dari kita memiliki pengetahuan rohani yang luar biasa, namun pengetahuan itu sering kali hanya berhenti sebagai gula di atas meja, indah dilihat tapi tidak mengubah rasa hidup kita.
Iman baru akan terasa dampaknya saat kita mengizinkannya bercampur dengan pergumulan kita, mengubah cara kita memandang kegagalan, dan memberikan rasa tenang di tengah situasi yang sulit. Mari kita berhenti sekadar mengagumi kebenaran dari jauh. Izinkan setiap nasihat baik dan setiap janji Tuhan masuk ke dalam rutinitas kita yang paling pahit sekalipun. Ketika iman sudah larut dalam keseharian, maka tantangan yang tadinya membuat kita mengeluh akan berubah menjadi sebuah proses yang bisa kita nikmati dan syukuri. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pukul 3:16.